Halo Cinecrip, oke balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hariyang. Ini dia nih, gue mau nonton trailer yang bikin gue rehat sejenak dari bikin konten JAV karena banyak yang minta dibikinin reaction, apalagi kalau bukan trailer untuk Siksa Neraka yang bakal jadi horor lokal terakhir tahun 2023 ya. Soalnya dia tayang di 14 Desember kalau nggak salah nih. Ya gue sendiri penasaran sama trailernya sih, karena pengen tahu gitu ini bakal sadis apa. Soalnya kemarin kan ada tuh ya judul lain yang baru gue tonton sama Arya, sebuah judul yang dengan pede menyebut dirinya sendiri sebagai horor lokal tersadis tahun ini, tapi ternyata hasilnya melempem, hasilnya terlalu lembek kawan-kawan. Jadi gue penasaran nih, apakah Siksa Neraka bakal bisa jadi the real horor tersadis lokal tahun ini. Tapi sebelumnya makasih banget seperti biasa buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip. Berkat kalian juga nih gue bisa tetap strong menangani banyak konten di sela-sela JAV ini yang sepertinya tidak ada habisnya ya kontennya. Thanks banget pokoknya dan semoga tidak kecewa. Well, gue udah sempat bikin reaction ke teasernya ya sebelum ini, teaser Siksa Neraka. Jadi gue nggak mau ngomong panjang lebar lah di sini. Gue udah ngomongin semua hal yang gue pikirin, yang gue inget, yang gue concern soal film ini di reaction itu. Jadi kali ini tidak akan ada banyak basa-basi lah. Intinya dari trailer yang baru ini gue pengen tahu berapa hal. Satu, kayak yang tadi gue bilang nih, bakal sesadis apa kira-kira presentasi siksaan di nerakanya, bakalan setia apa sama komiknya. Komiknya kan gila banget tuh. Buat yang tumbuh dengan komik Siksa Neraka pasti inget tuh komik segila apa. Nah, apakah bakalan setia semuanya penggambarannya? Sama yang kedua, gue penasaran sama ceritanya nih. Soalnya kan ya nggak mungkin tuh film 1,5 jam atau 2 jam tuh isinya full siksaan di neraka, itu nggak mungkin. Pasti akan ada cerita, pasti akan ada prolog gitu. Nah, gue pengen tahu nih sebenarnya bakalan ceritanya ke arah mana. Bakal ceritain apa nih sebelum kemudian masuk ke siksaan-siksaan tadi. Nah, itu yang ingin gue cari tahu. So, marilah kita tonton trailer untuk Siksa Neraka. Eits, sabar, belum apa-apa sudah geruduk. Berdoa pada Allah. Kalau anak kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak disebut apa? Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya, saling jaga. Wait, sorry, itu ya berarti ya. Kayaknya karakternya tuh anak ustadz, tapi kemudian tidak bertindak sesuai dengan ajaran agama gitu, makanya nanti dapat siksa neraka gitu. Oke, berarti ceritanya bakalan explore ke soal perbuatan dosa para anak ustadz itu ya. Baik. Di sanalah tempat balasan yang setimpal. Mereka hilang kan, mati. Dosa manusia semasa hidupnya. Aziza. Loh. Aziza. Kok jadi kayak horror demit gini suasananya? Nak. Hah? Kenapa jadi hantu-hantuan anjir? Oh. Ya. Azim. Oh, wah itu. Gue bayangin anjing. Tapi itu yang gue tunggu tuh, itu tuh. Oke. Ya, bangsat bener nih gore-nya. Ini sih nggak cuman untuk tahun ini ya, tapi kalau ngeliat gore-gore di beberapa detik terakhir trailernya sih ini bisa berpotensi jadi salah satu horor Indonesia tersadis sepanjang masa. Nggak cuman tahun ini, soalnya beneran vulgar, eksplisit, sesuai sama komiknya. Yang tadi gue khawatirin kan apakah penggambarannya bakal sesuai sama komiknya, tapi dari yang gue lihat sih lumayan sesuai sih, seingat gue ya. Kayak yang apa setrikaan itu kelihatan sama persis dengan yang ada di ingatan gue masa lalu. Ya udah masuk kategori torture porn inilah. Sadisnya ini orang-orang yang bikin Saw gitu kayak juga bakalan minder gitu nonton trailer Siksa Neraka anjir. Oke. Tapi ya
Gue terpuaskan dengan apa yang gue lihat so far di trailernya. Gue mengharapkan gore yang gak main-main, yang gak basa-basi, dan oke, that looks good. Gue penasaran juga sih sama reaksi orang-orang nanti di studio pada saat nonton. Soalnya kan gue yakin lu juga selama ini pada saat nonton horor-horor sadis sering melihat pemandangan seperti ini ya. Ada adegan-adegan kayak orang berdarah, atau dibacok, atau tangan putus, terus kemudian penonton tuh udah jerit-jerit, ketakutan. Nah, padahal itu kan bukan adegan gore yang gila banget sebenarnya. Nah, kalau yang dikasih kayak gini bakal gimana reaksinya? Nah, itu gue pengen tahu tuh. Gue lumayan excited menunggu itu. Apakah ada yang sampai nangis? Cobalah kita tunggu besok. Ya tadi kan banyak adegan-adegan kayak orang muka meleleh, badannya disetrika. Itu kan bukan pemandangan sadis yang biasa, yang normal gitu. Jadi menarik, ditunggu bagaimana reaksi penonton. Gue yakin juga nih bakal ada yang bertanya-tanya soal sensor gitu. Misal, kok bisa sih lulus sensor padahal sadis itu, sebrutal itu? Gue punya nih kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kemungkinan ya, bukan gue yakin. Kemungkinan sih gini, Siksa Neraka nih bisa tembus LSF karena pembuat filmnya itu bisa ngasih alasan gini. Film ini kesadisannya bersifat edukatif. Itu bener loh, itu bener. Gue gak bercanda nih, gue serius nih. Bisa dengan pernyataan seperti itu. Ini kesadisannya bersifat edukatif. Edukatif dalam arti ini kan sadisnya siksa neraka, menunjukkan siksa neraka yang punya tujuan bikin penontonnya itu takut dosa. Khotbah, ceramah agama, poinnya kan di situ. Bukan sadis bunuh-bunuhan biasa yang ditonton untuk senang-senang, tapi untuk mengingatkan penonton ke dosa. Nah, itu bisa jadi senjata yang efektif pada saat diskusi sama LSF. Serius gue. Kalau lu ngerasa kok aneh ya alasannya, kok apa sih materi diskusinya aneh, ya emang begitu. Emang aneh. Gue sendiri sering mendengar ya beberapa obrolan di belakang soal kok film ini bisa tembus semua sensornya, yang ini enggak. Dan gue memang mendengar alasannya, anjir kayak gitu ya pola pikirnya. Cuman ya memang realitanya seperti itu, sering aneh. Contohnya kemarin deh Thanksgiving banyak kena sensor kan. Di saat banyak film-film lain, mau itu lokal, mau itu luar, yang jauh lebih sadis, jauh lebih brutal, tapi bisa lolos. Kenapa Thanksgiving itu banyak yang kena potong? Ya gue berasumsi gini, karena dengan judul Thanksgiving yang identik sama hari libur keluarga, itu bakal banyak orang tua yang ketipu, mengira oke, ini film liburan, gue nonton bawa anak-anak gue. Gue nggak tahu apakah bener itu alasan kenapa Thanksgiving banyak kena sensor, tapi alasan soal anak itu beneran eksis loh. Di LSF itu semakin sebuah film berpotensi mendatangkan anak ke bioskop, tuh semakin besar kemungkinan kena sensor, semakin ketat pengawasannya gitu. Jadi misalkan lu nemu nih dua jenis gore yang sama persis, yang sama tingkat kebrutalannya, yang satu di film horor misalkan judulnya The Devil gitu lah, yang satu di film superhero, kemungkinan yang nggak kena sensor itulah yang horor. Yang superhero bisa jadi kena potong atau ratingnya dinaikin. Ya cukuplah membicarakan soal sensor, balik ke Siksa Neraka nih. Well, ceritanya ya kayak tadi udah gue bilang, kemungkinan nih awalnya nih bakal diisi soal ya dosa-dosa anak ustadz yang tidak bertingkah sesuai dengan perintah agama, sesuai dengan anjuran orang tuanya gitu. Terus kemudian mereka mati, hilang, terus melihat pemandangan neraka gitu, melihat azab-azab gitu lah. Ya sepertinya bakalan sesuai asumsi gue yang di trailer reaction sebelumnya, yang di teasernya ya. Misal filmnya durasi 90 menit, siksaan-siksaan sadis di neraka ya tuh paling cuman di 20-30 menit terakhir, bahkan bukan nggak mungkin di 15 menit terakhir. Sejam pertamanya ya prolog dunia manusia itu. Dan jadi juga masih bisa lo lihat ya, ada demitan gitu, kayak gatel-gatel produser kita misalkan horornya nggak pakai demit gitu. Dan gue nggak tahu sih ini bakal dibawa kemana gitu, ada demit-demitnya. Apakah itu setelah si anak meninggal atau masih hilang, terus tiba-tiba ibunya ngecek ada demit anaknya, apakah jin kodamnya or something like that gitu. Gue nggak tahu, tapi ya mau gimana lagi, memang seperti itu selera penonton kita. Walaupun gore sendiri udah punya ruang di hati masyarakat, udah punya kekuatan untuk mendatangkan penonton, tetaplah produser tuh masih beberapa mikir, aduh kalau nggak ada setannya nih kayak kurang greget nih, kayak nggak horor gitu, ditambahin setan. Ya, dan kayak tadi gue bilang ya, mustahil lo ngisi 100% durasi itu pakai Siksa Neraka. Jadi perlulah cerita-cerita baru yang itu nggak sesuai sama komiknya, yang beda dari komiknya. Gue sih ya nggak mau berasumsi negatif dulu lah, apakah cerita soal demitnya itu maksa, apakah nanti kepanjangan dan lain-lain tuh masih perlu ditonton. Gue cuma berharap semoga perjalanan sebelum gore-nya itu nggak bikin capek, itu aja sih. Nggak usah bagus-bagus ceritanya, selama nggak bikin gue pusing, selama nggak bikin ini apaan sih anjir gitu, fine. Yang penting itu cukup untuk bikin gue stay duduk betah sebelum sampai ke gore-nya, that's it.
Tapi kalau buat kalian setelah nonton trailernya bagaimana? Apakah kalian excited? Apakah lu ngerasa kalau wah ini nih beneran horor tersadis nih, langsung bakal gua tonton hari pertama? Silakan share opini lu, pendapat lu di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe juga Cinecrip. Terus misal kalau pengen membantu kami bisa dengan nyawer di Saveria, bisa klik tombol super thanks buat ngasih donasi, bisa juga dengan join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.